Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Ya, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi? Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Ya nggak bisa dong. Ini de facto. Di sini negara sudah Israel sudah. Ya teman-teman, Israel adalah salah satu negara di Timur Tengah yang sering dibicarakan oleh dunia karena memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan juga memiliki satu pelindung di atas langit bagaikan payung, sehingga ketika ada rudal yang masuk ke Israel maka itu bisa dicegah oleh payung atau Iron Dome tersebut sehingga tidak tembus ke wilayah Israel. Nah teman-teman, Iron Dome kubah pelindung Israel yang bikin perang tak seimbang di Gaza. Iron Dome kubah pelindung Israel yang bikin perang tak seimbang di Gaza. Israel membombardir Palestina dengan roket dan pesawat tempur. Puluhan nyawa melayang termasuk wanita dan anak-anak. Ketika Hamas menyerang balik, Israel memiliki pertahanan Iron Dome yang mampu menangkal roket. Nah, ternyata Israel bukan kaleng-kaleng guys, bahwa mereka memiliki Iron Dome teknologi canggih untuk menangkal beberapa roket yang masuk yang diluncurkan ke Israel. Ini adalah salah satu pertempuran sehingga pertempuran antara Israel dan juga Palestina tidak seimbang. Dalam catatan CNN, Kuba itu pernah menahan lebih dari ratusan roket yang mengarah ke kota penting Israel seperti Tel Aviv, Asdod, Ashkelon, Kiryat Gat, dan wilayah lainnya. Jumlah korban dari pihak Israel sangat minim dengan adanya perlindungan ini. Hari Rabu 9 Juli, waktu setempat, pihak Israel mengklaim sudah mengintercept 56 roket yang ditembakkan dari Gaza. Mereka menyebut itu serangan dari pihak Hamas. Seperti apa Iron Dome itu? Apakah ada kaitannya dengan Amerika Serikat? Berikut fakta-faktanya. Nah teman-teman, mari kita lihat fakta Iron Dome ini, yaitu pelindung atau kubah pelindung langit Israel. Ya teman-teman, Iron Dome berfungsi seperti sebuah kubah yang mengelilingi Israel. Fungsinya untuk mencegah roket masuk ke target vital di negeri Yahudi tersebut. Ada roket yang langsung dihancurkan, ada juga yang dibiarkan bila mengarah ke area terbuka. Kubah itu dilengkapi radar yang bisa mengidentifikasi target. Ada juga peluncur roket yang bisa bergerak bebas. Sistem ini sangat mudah untuk dipindahkan, hanya butuh beberapa jam saja untuk mempersiapkannya. Nah ternyata teman-teman, Israel ini memiliki berlapis-lapis pelindung di atas langit, sehingga ketika ada musuh yang menyerang maka masyarakat Israel bisa aman, tidak kena serangan atau rudal yang diluncurkan kepada Israel. Nah teman-teman, seperti ini Iron Dome-nya ada berlapis-lapis di atas sehingga melindungi masyarakat Indonesia dari serangan rudal. Tiga, bagaimana sistem kerjanya? Nah ini sistem kerja Iron Dome-nya teman-teman. Bila sebuah roket ditembakkan dari Gaza, maka ada radar yang mendeteksinya. Radar itu kemudian memberikan informasi ke pusat kontrol yang memprediksi lokasi jatuhnya roket. Seandainya lokasi jatuh mengarah ke objek vital atau tempat padat penduduk, maka misil akan langsung menghancurkannya. Namun bila jatuh ke area terbuka akan dibiarkan. Nah ternyata memiliki satu informasi atau bisa mengontrol di mana jatuh roket tersebut teman-teman. Ketika jatuh di tempat orang ramai atau penduduk yang sangat banyak,
atau di kota-kota Israel, maka itu bisa dicegat oleh sistem Iron Dome-nya. Tetapi ketika itu jatuh di tempat yang terbuka dan tidak ada masyarakat di situ, maka itu akan dibiarkan, biarlah dia. Oke. Seandainya lokasi jatuh mengarah ke objek vital atau tempat padat penduduk, maka misil akan langsung menghancurkannya. Namun bila jatuh ke area terbuka, akan dibiarkan. Ini salah satu kehebatan dari Israel ini, teman-teman, sehingga Israel ini walaupun negara kecil tetapi sangat disegani oleh dunia. Bahkan Amerika Serikat pun ya sangat menghargai Israel, sehingga ketika ada orang atau negara yang membom atau menghancurkan Israel, maka Amerika Serikatlah yang menjadi backing ke belakang untuk mendukung Israel. 4 kapan sistem ini dikembangkan? Nah, sistem ini dikembangkan, teman-teman, mari kita lihat. Israel mulai mengembangkan sistem Kuba ini sejak 2006. Setelah menjalani berbagai tes, akhirnya baru digunakan pada tahun 2011. Mereka mengklaim bisa mengintercept roket hingga 70%. Nah, ternyata ini dikembangkan di tahun 2016 dan bisa digunakan dan siap digunakan di tahun 2011. Dan bisa mengklaim bisa mengintercept roket yang masuk ke Israel 70%. Oke, Kementerian Pertahanan Israel memilih Iron Dome sebagai solusi terbaik dalam pertahanan dari berbagai ancaman dalam waktu singkat. Israel memutuskan membangun sistem pertahanan udaranya setelah Perang Lebanon pada 2006, di mana saat itu sekitar 4.000 roket Hizbullah menghujani Israel Utara dan menewaskan 44 orang. Nah, ternyata dari pengalaman ini, ketika Hizbullah meroketi Israel sekitar 4.000 roket, maka yang menewaskan orang Israel pada saat itu 44 orang, sehingga Israel memiliki satu pemikiran untuk bagaimana mereka bisa melindungi langit mereka, dan ini sangat luar biasa sekali. Sedangkan Indonesia saja masih belum memiliki hal yang seperti ini, teman-teman. Oke, dari 5 faktanya yaitu ada peran AS di Iron Dome. Ya, bagaimana peran dari Amerika Serikat di Iron Dome ini, teman-teman, yang dimiliki oleh Israel. Benteng udara Israel ini dibuat oleh perusahaan senjata bernama Rafael Advanced Defense System. Iron Dome ini diklaim sebagai satu-satunya sistem pertahanan yang dapat menghalau roket, artileri dan mortir, termasuk sistem pertahanan udara dari serangan pesawat tempur helikopter. Iron Dome ini dapat menghentikan ancaman serangan sejauh 70 km dan dapat beroperasi di segala kondisi cuaca. Alat ini memiliki hulu ledak khusus yang dapat meledakkan target apapun di udara dalam hitungan detik. Pengadaan sistem ini tidak lepas dari bantuan dana pemerintah Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Nah, ternyata di zaman Presiden Amerika Serikat Barack Obama, maka di situ Barack Obama memberikan dana kepada Israel untuk pengadaan sistem ini untuk melindungi Israel, karena Israel dan juga Amerika Serikat adalah kayak kakak beradik, sehingga ketika ada negara lain yang mengganggu Israel, maka Amerika Serikatlah yang berhadapan, yang mendukung Israel dan memberikan pembiayaan kepada Israel untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 2014, Amerika Serikat menyediakan 235 juta US dollar untuk riset Iron Dome. Ya, setiap baterai dome membutuhkan biaya sekitar 50 juta US dollar. Misalnya senilai 62.000 US dollar. Oke. Negara-negara lain tertarik untuk menggunakan sistem ini seperti Korea Selatan dan beberapa negara bagian NATO di Eropa. Nah, ternyata sistem yang dilakukan oleh Israel untuk melindungi wilayahnya sehingga berlapis-lapis di atas langit, maka negara-negara lain juga seperti Korea tertarik dengan sistem pertahanan ini dan juga beberapa bagian NATO di Eropa. Mereka meniru bagaimana sistem pertahanan Israel ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat luar biasa sekali, dan juga bagaimana perjalanan Israel ya tertera di dalam Alkitab sejarah Israel itu, sehingga kalau teman-teman mencari bagaimana sejarah yang sebenarnya, maka semuanya itu ada di dalam Alkitab perjalanan Israel sampai ke tanah Kanaan.
Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.